Terus gue tuh yang iseng gitu kan, gue pegang tangannya, anjir, baal. Terus dia malah balik nanya, biarin gue kunti daripada lu tukang ojek. Ada lucu. Gue baru ngelenyap doang, baru mau gini doang, tangan gue tuh ditarik banget. Dan gue sadar, gue lihat, gue lagi tidur begini, man, tiba-tiba kaki di atas. Ya Allah, kaki gede banget, kepalanya tuh nggak ada. Iya, kepalanya nggak ada, gue lihat tuh badannya doang. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Aiman Ricky Vlog. Waalaikumsalam guys, Sula Channel Vlog. Gengsku, kembali lagi di Kamistis, Kamis Mistis. Oh, bahasanya mistis. Iya kan. Kenapa kamu membahas mistis, Aiman? Karena waktu itu nggak ada konten, ya. Oke. Terus Bunda Natali sama Putri, aku punya cerita horor nih. Oh ya udah deh, kita bikin konten horor di sini juga. Siapa yang berpengalaman deh cerita? Nah, ya. Kamu sendiri ada pengalaman? Udah Kang, waktu kemarin udah ceritain Kang. Oh. Aku disetubuhi oleh jin. Jin, Iya. serius? Iya. Gimana rasanya? Enak? Lumayan. Serem Kang. Jadi kayak tiduran gitu. Mimpi itu, kayak mimpi? Kayak mimpi, kayak erep-erep. Oh. Tapi kayak digitu-gituin gitu Kang. Oh, gitu-gitu ini gimana? Jadi gitu-gituin kan. Aku ngeliat tuh kayak kunti gitu, kayak rambut panjang gitu. Nah, itu Kang. Nah, ini mumpung kita lagi bertamu ke rumah Kang Sule. Nah, aku pengen tahu sebenarnya Akang punya pengalaman mistis nggak sih selama hidup? Ada, Man, ada. Waktu itu zaman-zaman SMP kelas 3 lah. Mau ke SMA-an lah gitu. Iya. Waktu itu gua belum punya motor. Nah, pas di tempat dulu kan sanggar ya, ikut sanggar Jaipongan kalau nggak salah. Iya. Ada motor si Usep namanya. Aku pakai dan aku tuh belum bisa naik motor. Oke. Pakai aja udah sambil belajar gitu kan. Nah, pas di tengah jalan tuh diteriakin sama orang-orang, "Mang, ojek, Mang, ojek, Mang." Kan gue bukan ojek gitu ya. Terus ya sampai Curug Panganten, daerah Lembang. Oh iya iya. Curug Panganten, tiba-tiba ada perempuan di situ. Tapi kok cewek tuh di hutan gitu lah, ada Curug Panganten itu kan air terjun kan? Iya. Ya apa? Terus dia tiba-tiba gini-gini sama gua gitu. Hah, gua berhenti apa kagak? Terus gua tuh dalam hati, wah, ini mah pasti kunti, gua bilang. Gua tuh udah feeling gitu, karena feel gua tuh Jam berapa itu kira-kira? itu malaman, jam sekitar 10:30-11an lah. Dan gua nggak tahu jam juga, gua nggak pakai jam juga lah, pokoknya malam lah, serem lah pokoknya. Udah, ini kunti ini mana? Dalam hati tuh gua dari jauh juga tuh kunti, gua mau lewatin, tapi liatin bukan kunti juga, pakaiannya biasa. Atau dia, gue jadi berpikirnya aneh-aneh. Gue sampai berhenti dulu sebelum ketemu sama dia, Man. Berhenti dulu, terus gue mikir, ini jangan-jangan dia berantem sama pacarnya, terus ditinggalin sama pacarnya, bisa terus jadi. mau pulang gitu kan. Terus sisi lain, gue berpikir, ini kan tempat serem banget ya, gelap gitu, jangan-jangan ini kunti juga gitu kan. Tapi feeling gue tuh kok kunti gitu, Man. Soalnya gue merinding gitu. Kunti namanya. Tapi ya udah berhenti gue di depan dia. Hah? Kok berhenti? Iya, karena dia mau ngikut gua. Jadi sebelumnya gua berhenti, terus gua maju berhenti depan dia. Iya. Gitu. Terus gua tanya ngobrol dulu kan. Mau kemana? Mau pulang katanya. Mau pulang. Dan saya mah bukan ojek. Apa-apa tuh ojekin aja, dia bilang gitu. Oh ya udah, gua pikir lumayan kan gitu kan, aja duit juga lumayan, cewek kan kita jangan berpikir yang lain-lain lah. Iya. Udah tuh, pas begitu naik, dia megang perut gua, Man. Tapi dingin banget, Man, tangannya tuh. Ya Allah. Dingin banget. Wah, gua berekspektasi tuh ya, pikiran tuh asumsi kemana-mana tuh. Dingin, oh ya, tapi kan memang dingin. Mungkin dia kedinginan. Tapi lihat di spion nggak sih kan? Apanya? Lihat. Nah, pada waktu itu spionnya nggak ada, Man. Oh. Spionnya, mungkin Iya. kalau dari belakang tuh dia udah kunti kayaknya. Kayaknya ya. Udah, kalau kamera dari belakang, udah maju, dingin. Kok dinginnya tuh gua kayak es kena perut gimana sih gitu. Terus gue tuh yang iseng gitu kan, gue pegang tangannya, anjir, baal, dinginnya. Nah, gue ingat kata-kata bokap gue ya, makhluk astral itu kalau lu pegang dingin itu pasti bukan orang normal. Itu pasti apa kuntilanak, kalau enggak apalah gitu. Iya. Kalau pocong kan nggak mungkin gini kan. Iya. Tapi ya udahlah,
jalan. Nggak deg-degan kan? Hah? Nggak deg-degan. Ada lah, namanya juga Iya. manusia man. Ada. Udah bawa aja gitu. Habis itu terus dia, bang udah sampai. Nah gue mikir kok ini nggak ada rumah, nggak ada apa. Neng tinggalnya di mana kok nggak ada rumah, nggak ada apa kok sepi. Dia nggak jawab. Pas begitu dia turun, bener man kuntilanak. Ya Allah. Rambut panjang gitu. Bilang bener kan Kunti? Gue bilang santai aja gitu. Ya, bener kan Kunti? Feeling gue berarti nggak salah, lu Kunti itu. Terus dia malah balik nanya, biarin gue Kunti daripada lu tukang ojek. Ada lucu. Ini beneran apa enggak sih? Lucu. Bukan ditawakan waktu itu. Ini horor apa lucu? Loh, yang penting kan ada kaitannya sama horor. Tapi ini beneran kan? Enggak. Oh. Tapi gua oke cerita. Oke. Enggak gini man. Tapi kalau misalkan mistis dalam seumur hidup aku ada beberapa yang gua terlihat, ada juga yang enggak. Gue sih nggak memaksa orang untuk percaya ya kan. Tapi gue percaya karena Tuhan itu menciptakan jin dan manusia. Ada makhluk yang tidak terlihat dan kita manusia makhluk yang nyata terlihat. Setuju. Pertama, gue pernah kena rep-rep. Waktu itu di hotel, nggak usah disebut ya hotelnya ya. Salah satu hotel di Jakarta. Gue besoknya itu mau syuting iklan. Pas begitu gue ke hotel, hotelnya penuh man semua. Kan dalam satu hotel itu ada satu ruangan yang mereka kosongin. Benar. Selalu ada gitu kan. Terus gue, karena gue langganan di situ, akhirnya dia juga agak panik ya, tuh gimana ya Kang Sule ini nggak ada ruangan. Itu adalah salah satu hotel yang murah sih kalau menurut gue, tapi nyaman. Akhirnya diusahain lah sama orang hotelnya, karena kenal juga kan. Aduh Kang, kayaknya nggak ada sih, ini penuh nih kayaknya. Gimana dong, gue besok harus syuting iklan nih. Gue nggak dapet hotel di mana-mana. Waktu itu lagi penuh banget man. Ini beneran serius. Nah udah itu, Kang mau nggak ada sih kosong, tapi hotel ini jangan ditempatin. Kamar itu jangan ditempatin. Gue feeling udah, ini udah pasti ada makhluknya udah kosong gitu. Udah nggak apa-apa lah. Akhirnya tidurlah gue di situ Sendiri? Enggak, sama si Boneng terus sama si Dudai. Terus si Boneng tiba-tiba bilang, Ji, gue mau ke Karet Pedurenan dulu ya, kosan. Waktu itu gue masih ngekos. Ngapain juga lagi ke sono lu? Mau ngambil sepatu? Katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, ada si Dudi ini. Tapi ditemenin sama Dudi. Takutnya di jalan ada apa-apa. Kan gue sendiri dong man. Udah. Tapi gue nggak kepikiran kemana-mana. Cuman karena ini kosong nggak pernah ditempatin ya, itulah yang membuat sugesti gue tuh tinggi. Iya benar. Udah suatu saat gue tidur, gue tuh nggak bisa tidur man. Gue lagi nonton TV gini ya. Lagi nonton TV gini terus tiba-tiba dari ujung mata gue kelihatan si Hordeng itu dia kebuka sendiri man. Terus gue liatin udah nutup lagi. Sugesti, gue bilangnya sugesti nih udah. Tapi maaf kan, Akang tuh basicnya orangnya penakut apa enggak sih? Gue santai aja, biasa aja. Gitu. Malahan gue tantang gitu. Wih hebat. Ya gue kan gak ganggu mereka gitu. Cuman masalahnya pada waktu itu gue ganggu mereka karena itu kamar kosong yang udah ditempatin sama makhluk halus. Benar. Gue ada di situ. Udah, gue tuh diganggu man. Ini jujur mau percaya atau tidak ya. Gue baru ngelenyap doang, baru mau gini doang, tangan gue tuh ditarik man. Dan gue sadar, gue lihat, astagfirullahaladzim, ya Allah, gue sampai gitu. Gue sampai baca ayat kursi itu, sampai ayat kursinya juga nggak gue baca karena nggak hafal kan. Wah, gue bingung nih dari situ. Udah yang hafal aja lah, Qul Ikhlas, semua gue baca man. Beneran mas? Ya Allah, ini tangan gue masih begitu. Gila nih, makhluk halus. Ini kayaknya jin Islam nih kayaknya gitu kan. Karena gue kasih bacaan Al-Quran juga tetap nggak kuat ini, ya. Ini sampai hilang dengan sendirinya man. Udah, gue diam sampai gue bangun lagi. Terus gue pesan nasi goreng ya kan. Sampai gue makan nasi goreng tuh man, tuh gue nggak kerasa itu nasi udah banyak semutnya. Ya Allah. Dan gue makan biar gue bisa tidur man. Karena gue pesan udah nggak diangkat-angkat sama si resepsionisnya. Udah nggak apa, bodo amat gue makan, ada timun, ada apa gue makan biar gue bisa tidur. Udah, sampai jam 2 malam itu gue diganggu terus man. Jam 3 tuh ya, jam 3 udah hening, gue udah perasaan gue udah gue nggak, jangan sampai membayangkan hal itu. Udah, gue pikir itu sugesti gue lah. Itu sugesti gue. Gue lagi tidur begini man, tiba-tiba kaki di atas. Ya Allah, kaki gede bang, ke dada gue kesini. Sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ gue pasrah.
Gua pasrah udah, baca-baca juga nggak bisa. Lu pernah ngerasain rep-rep nggak? Iya, sering. Nah gitu, sering. cuman ini kelihatan kakinya tuh Kaki nutupin. doang apa gimana? Kaki doang nutupin gua gitu. Intinya dia itu, ini jangan ditempatin sama gua. Iya, nggak suka. Dan gua sampai nggak tidur sampai gua tuh pagi sampai gua kerja iklan. Ya Allah. Itu Kang Bone nggak balik lagi. Nggak balik lagi, dia balik pagi-pagi. Ya Allah. Mungkin Kang Bone nggak mau ganggu Akang mungkin ya. Mungkin itu, tapi mungkin juga si Boneng juga tahu nih, ini kan kamar yang dikosongin. Berpikir juga Boneng ini pasti ada yang huni. Gitu. Ya Allah. Sampai gitu. Udah ya, habis itu ya udah, ya gua nggak ribut sama siapapun, ya udah. Akhirnya ke lokasi mata beler. Mata beler, udah karena kurang tidur kan. Tapi gua dikasih kesempatan sejam 2 jam untuk istirahat tidur dulu. Gua ceritain sih gua nggak bisa tidur ya udah. Tapi mereka kan nggak mau tahu, yang penting gua kerja gitu. Bener. Waktu itu gue lupa lagi iklan apa ya, salah satu provider lah. Ya. Gitu man. Wow. Tapi emang iya sih Kang, kalau di Eueup itu pasti selalu banyak sih yang ngerasain, aku aja Ya. pasti udah sering banget ngerasain. Tapi yang namanya Eueup itu sebenarnya menurut Akang itu tuh bentuknya makhluk halusnya itu jin atau apa tuh Kang? Bisa dikatakan itu, tapi ada dua man. Ada urat-urat saraf kita. Sebetulnya ketika tidur itu ada yang tidak bekerja, yang akhirnya menghambat ke kita sehingga kita tuh merasa tertindih gitu. Padahal itu Iya. urat saraf sebenarnya secara medis. Secara medis. Iya, tapi kalau misalkan secara mistis mungkin ya itu bisa jadi jin, jin yang ada di dalam diri kita bisa gitu kan, atau ya apapun lah. Tapi gue kalau melihat makhluk halus, gue kalau dengar itu gue sering lah, cuman gue tuh udah biasa ya kalau dengar kayak itu udah ya udah amat lah gitu. Gue di rumah yang luas gini aja gue denger ini gue itu udah biasa. Seumur hidup gue lihat penampakan tuh tahun 2018 di sini. Wow. Jadi waktu itu lagi di dapur, banyak orang, sebagian udah pada pergi tidur, gue masih di dapur. Ini udah pernah diceritain sih di channel siapa. Gue lagi masak gitu, jadi dapur nih, terus gue lihat ke kolam gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang lewat, baju merah, lewat cepat banget. Nah yang lihat tuh gue sama si Dudi, berdua. Gue tanya si Dudi, Dud, lu lihat orang nggak? Iya. Baju apa? Baju merah, benar. Siapa ya? Tini kali, tanya Tini cari ada nggak? Tini ada lagi tidur, nanti buka. Nah terus pas begitu lewat tuh gue nggak lihat kepalanya tuh nggak ada. Iya kepalanya nggak ada, gue lihat tuh badannya doang, kayak orang pendek gitu, tapi kepalanya nggak jelas kelihatan. Serem banget. Masuk ke garasi, Dut kejar, ayo kejar berdua, nggak ada hilang. Nah sekarang kita cek orang-orang, kumpulin semuanya. Ada yang baju merah, kumpulin semua. Nggak ada yang pakai baju merah, putih sama hitam. Itu merah. Siapa ya? Oh berarti dia yang di sini kali. Ya udahlah, yang penting nggak mengganggu. Ceritalah sama si Boneng. Ternyata si Boneng juga sering diganggu sama dia. Baju merah ya. Baju merah itu. Baju merah gitu. Sosok cewek apa cowok nggak tahu Cewek. ya. Oh, Cewek. Udah, akhirnya gue manggil Ustadz. Ustadz, terus dipanggil lah si rohnya itu, si makhluk halus itu. Ternyata dia itu, ini tepat di kolam renang ini, di kolam renang yang gede. Jadi dia itu ngeliatin ke gua tuh sebetulnya dia minta tolong untuk menyempurnakan dia. Singkat cerita, Ustadz panggil lah ya ternyata. Terus dia berkata bahwa benar kamu yang pernah memperlihatkan, mewujudkan diri kamu kepada yang punya rumah. Gitu ya, dia bilang gitu. Kenapa? Ceritalah dia. Kenapa kamu bisa meninggal? Jadi dulu dia tuh diperkosa sama 5 orang, terus dia ditebas lehernya sampai hilang. Dia minta disambungin lagi lehernya. Terus syaratnya apa? Ya aku minta ditahlilin di Garut, man. Minta ditahlilin di Garut. Terus. Karena dia orang Garut, gimana? Ya mungkin orang Garut yang dia berkelana di sini kali, mengembara kali kalau zaman dulu. Tadi tahlilin 7 hari 7 malam. Ditahlilinnya di Garut. Ya udah, habis itu gue nyuruh si Dudi karena kebetulan si Dudi orang Garut. Ya udah, Dud, biayanya berapa? Udah tahlilin aja, kita sempurnain, kasihan. Udah gue tolongin. Habis itu udah nggak ada lagi. Panjang hidup gue itu. Terima kasih banyak kan. Oke, cerita sama-sama. mistisnya luar biasa. Sama-sama. Ini salah satu cerita mistis yang paling serem, tapi kadang ada kocaknya juga. Tapi sih kadang-kadang gini kadang-kadang orang yang takut akan gampang menemukan hal itu. Gitu. Tapi
Tapi kebanyakannya kan ya sugesti ya. Ya gue juga bukan berarti nggak percaya atau percaya, tapi percaya atau tidak ya gue ngalamin itu. Dan gue juga tidak memaksa untuk orang-orang di sini untuk mempercayai cerita gue. Tapi gue ngalamin dan masuk akal juga itu dari sisi ceritanya. Terus mediasi antara dimensi lain juga ada. Memang buktinya seperti itu. Ya itulah yang gue alamin gitu. Benar, setuju banget. Ya terima kasih banyak kan. Oke, cerita siap. Mistisnya. Siap. Dan mungkin teman-teman juga punya cerita mistis yang lain, Banyak, boleh email di sini nih ya. Nanti ngobrol-ngobrol sama saya. Ya, siap. Terima kasih Jengsku. Jangan lupa ini malam Jumat nih, saatnya untuk baca yasinan ya. Sampai ketemu lagi di Kamistis selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sule. Sama-sama Iman.